Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Mohon maaf kali ini suara saya agak sedikit bindeng ya, karena begadang terus maleman gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak kurang asik. Oke, kali ini saya akan menceritakan film baru yang berjudul Snake. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran terbaik yang harus berhadapan dengan bos mafia tersohor di Spanyol demi menyelamatkan kekasihnya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita dibawa ke suatu gurun yang berada di Spanyol. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia paling berkuasa yang bernama Victoria. Rupanya sekarang Victoria sedang mengeksekusi 3 pembunuh bayaran dari Australia karena telah berani memasuki ke wilayahnya. Hingga ketika giliran akan mengeksekusi pembunuh bayaran terakhir, tiba-tiba pembunuh bayaran itu berhasil melarikan diri lalu mendatangi salah satu bar yang ada di tengah gurun pasir tersebut. Diberitahu jika pembunuh bayaran ini bernama Snake dan ia langsung memesan minuman kepada bartender di sana. Terlihat Snake yang begitu haus dan 1 jemblung air pun langsung ia habiskan. Bahkan Snake memesan 1 jemblung lagi karena ia masih sangat kehausan. Di waktu yang sama si bartender mendapat panggilan masuk yang ketika diangkat ternyata itu adalah Victoria, si bos mafia yang kita lihat di awal film. Rupanya bar ini milik Victoria dan Victoria meminta si bartender agar menghabisi orang dengan ciri-ciri berkulit putih, bermata biru dan memakai baju pantai. Si bartender menjawab jika orang tersebut sedang berada di bar ini sehingga ia akan langsung menghabisinya. Hingga setelah panggilan itu mati, inilah yang terjadi. Melihat kehebatan dan kegagahan Snake, satu wanita yang berada di sana sampai terkagum melihat aksinya. Bahkan ketika Snake terpojok dan terpental ke hadapannya, wanita itu malah memberi pisau lalu menyemangati Snake. Akan tetapi Snake yang kalah jumlah, ia pun berhasil dibuat tidak berdaya. Tak lama si bartender datang sambil membawa senjata lalu hendak menghabisi Snake. Namun tiba-tiba si wanita tadi menembakkan senjatanya ke atas dan meminta si bartender beserta semua orang yang ada di sana agar menjauhi Snake. Terlihat semua orang yang ada di sana tunduk kepada wanita tersebut karena ternyata wanita itu adalah putri dari Victoria, si bos mafia. Setelah itu si wanita membawa Snake pergi dari sana menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan si wanita mengatakan kalau namanya adalah Valentina dan ia sangat tertarik dengan keberanian Snake beserta kehebatannya. Mendengar hal tersebut, Snake mengatakan kalau dirinya juga tertarik dengan kehebatan beserta kecantikan Valentina dan sepertinya mereka saling jatuh cinta. Hari-hari berikutnya terlihat Snake dan Valentina yang kini telah resmi berpacaran. Bahkan Snake sampai mentato nama Valentina di jarinya sebagai bukti jika dirinya benar-benar tulus mencintai Valentina. Valentina sendiri hanya tersenyum kegeeran hingga mereka pun celepok. Keesokan harinya terlihat Valentina dan Snake yang sedang bermesraan. Di sini Valentina mengatakan jika ia ingin membawa Snake ke hadapan ibunya yaitu Victoria, si bos mafia, untuk meminta restu. Valentina ingin hubungan mereka lebih serius menuju ke jenjang pernikahan. Snake menjawab meskipun dirinya adalah buronan Victoria karena telah menghabisi orang di wilayahnya, namun ia siap untuk melakukan apapun demi Valentina, meski nyawa yang harus menjadi taruhannya. Mendengar hal tersebut, Valentina menjadi sangat bahagia, hingga mereka langsung melanjutkan kemesraannya dengan bersilaturahmi kelamin.
Hari berikutnya terlihat Valentina yang membawa Snake mengobrol dengan ibunya yaitu Victoria si bos mafia. Di sini Snake meminta maaf kalau ia pernah menghabisi seseorang di wilayah Victoria. Snake berharap Victoria akan memaklumi hal tersebut karena itu hanyalah sebuah pekerjaan. Kemudian Snake memohon agar Victoria memberikan restu kepadanya karena Snake sangat mencintai Valentina dan ingin meneruskan ke jenjang pernikahan. Victoria menjawab kalau sebenarnya ia tidak suka putrinya mempunyai pasangan seorang pembunuh bayaran. Karena itu akan sangat membahayakan nyawa putrinya sendiri. Akan tetapi Victoria tidak ingin melihat putrinya patah hati. Sehingga ia pun merestui mereka asalkan Snake harus mengabdi kepada dirinya seumur hidup. Tentu saja Snake setuju hingga mulai sekarang mereka pun berdamai. Hari berikutnya Snake mulai mengabdi kepada Victoria dengan menghajar saingan bisnis Victoria lalu membawa kabur semua uangnya. Meskipun hanya sendirian, Snake berhasil menyandra bos mafia saingan bisnis Victoria, lalu meminta para anak buahnya agar menyerahkan semua uang si bos mafia. Setelah itu Snake bergegas melarikan diri dan di luar sudah ada Valentina yang menunggu. Di tengah perjalanan terlihat Snake dan Valentina yang sangat bahagia karena mereka berhasil mengambil semua uang si bos mafia saingan bisnis ibunya. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah serangan dari anak buah si bos mafia tadi yang masih mengejarnya. Terlihat Snake yang tidak sadar karena terluka sehingga Valentina langsung membawanya bersembunyi di semak-semak. Akan tetapi para anak buah si bos mafia berhasil menemukan mereka hingga mau tak mau Valentina harus melakukan perlawanan dan inilah aksinya. Alhamdulillahnya Valentina berhasil meratakan mereka semua meskipun hanya seorang diri. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Victoria si bos mafia yang membawa Valentina dan Snake untuk mengajarinya cara menyiksa orang yang berani berkhianat. Dengan sangat kejam Victoria menyiksa orang tersebut dan setelah puas ia pun meninggalkannya di tengah-tengah gurun pasir. Son 5 dientes de oro. 2 minggu kemudian memperlihatkan Snake yang terus saja bekerja untuk Victoria dengan menghabisi para saingan-saingan bisnisnya lalu mengambil uangnya. Setelah itu Snake pergi ke mobil Victoria yang telah menunggunya sedari tadi. Di sini Snake langsung memberikan semua uang hasil rampasannya kepada Victoria meskipun tubuhnya harus terluka. Tiba-tiba Victoria membawa pistol sambil mengatakan jika sebenarnya ia tidak setuju jika Valentina putrinya harus menikah dengan Snake. Victoria meminta agar sebaiknya Snake pergi sejauh mungkin jika dirinya tidak ingin dihabisi. Mendengar hal tersebut jelas Snake tidak terima karena dulu mereka sudah berjanji dan apa artinya pengabdian Snake selama ini. Victoria kembali menjawab jika itu semua hanyalah berpura-pura karena ia tidak ingin membuat putrinya sakit hati. Victoria memberi waktu 1 hari kepada Snake dan setelah itu ia meminta Snake agar pergi sejauh mungkin tanpa sepengetahuan Valentina. Tidak ada kata perpisahan ataupun pamit karena itu hanya akan menyakiti hati putrinya saja. Jika Snake tidak menuruti perkataan Victoria maka dipastikan Snake tidak akan pernah selamat. Keesokan harinya memperlihatkan Snake yang malah nekat mendatangi Valentina lalu mengatakan semuanya. Di sini ia berencana akan membawa Valentina pergi dan ia berjanji akan menghabisi siapa saja yang berani menghalanginya. Valentina sendiri setuju dengan keputusan Snake karena memang mereka sama-sama mencintai. Akan tetapi Valentina menginginkan jika sebaiknya mereka menikah dulu di tengah gurun pasir sebelum pergi jauh meninggalkan negara ini.
Tak mempunyai banyak waktu, akhirnya Snake menyetujui permintaan Valentina dan mereka akan melangsungkan pernikahan hari ini juga. It's already set. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Snake dan satu orang pendeta yang sedang menunggu kehadiran Valentina di tengah gurun pasir. Mereka sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan hanya tinggal Valentina datang. Valentina sendiri terlihat baru selesai memakai gaun, namun ia harus dipergoki oleh Victoria, ibunya. Di sini Valentina memohon kepada Victoria agar mengizinkannya menikah karena ia sangat mencintai Snake. Namun Victoria masih tidak menerima hingga Valentina langsung melarikan diri. No, Valentina! Sedangkan ternyata Victoria telah mengirim 4 anak buahnya untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Hingga mereka langsung memberondong Snake dan si pendeta dengan tembakan. Untungnya Snake berhasil selamat, akan tetapi si pendeta harus tewas. Di waktu yang sama dengan sekuat tenaga, Valentina berlari ke tengah gurun pasir untuk memeluk Snake. Namun 4 orang anak buah Victoria masih terus saja menembakkan senjatanya hingga Valentina harus menjadi korban. Melihat hal tersebut, Snake hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena ia tidak menyangka kalau wanita yang sangat ia cintai harus berakhir seperti ini. Sebelum pergi, Snake mencium kening Valentina, lalu ia pergi kabur dari sana. 4 tahun kemudian memperlihatkan Snake yang kini hidup mengasingkan diri di pinggir pantai. Sampai sekarang Snake masih belum bisa melupakan Valentina yang selalu ada di dalam hatinya. Saat ini Snake juga telah memutuskan pensiun dari pembunuh bayaran dan memilih hidup normal seperti orang pada umumnya. Tak lama Snake mendatangi kafe untuk menghilangkan penatnya. Ternyata pemilik kafe itu adalah sahabat Snake sendiri yang bernama Javi dan kakaknya bernama Anna. Terlihat mereka yang begitu akrab karena selama ini Snake hanya berteman dengan Javi dan Anna. Oh yeah, you're a poster boy for Happy. Yeah. When Javi gets me a beer. Keesokan harinya memperlihatkan Snake yang baru terbangun dari tidurnya. Di waktu yang sama terlihat di luar rumah ada satu pria bersenjata yang berniat masuk ke rumah Snake, namun tiba-tiba setelah berduel cukup lama, Snake berhasil mengunci pria tersebut. Namun mereka berdua malah saling tertawa karena ternyata pria itu adalah pembunuh bayaran sahabat Snake di masa lalu yang bernama Marco. Kemudian mereka berdua lanjut mengobrol sambil melihat pemandangan pantai. Di sini Marco mengatakan kalau maksud kedatangannya yaitu untuk memberitahu Snake jika Valentina kekasih Snake sebenarnya masih hidup. Selama ini Valentina disembunyikan oleh ibunya yaitu Victoria, dan Snake juga harus berhati-hati karena Victoria masih terus saja mengincar Snake. Mendengar hal tersebut, Snake tidak percaya karena jelas-jelas dulu Valentina tewas di pelukannya. Kemudian Marco memberikan foto Valentina yang berhasil ia dapatkan secara diam-diam. Marco juga tahu di mana Valentina sekarang, namun situasinya dijaga sangat ketat oleh Victoria dan para anak buahnya. Mendengar itu semua, Snake pun tak bisa menahan air mata dan ia berjanji apapun resikonya Snake akan membawa lagi Valentina bersamanya. Tak tega melihat sahabatnya, akhirnya Marco mau menemani Snake, namun mereka membutuhkan 2 orang lagi dan persenjataan lengkap. Hope you're ready to dig. And we're square. Deal? What's in it for you? My honor. Adegan berpindah kepada si pemilik kafe teman Snake yaitu Javi dan Anna. Terlihat mereka berdua yang sedang bersantai sambil mereka pembukuan harian. Tak lama Javi dihubungi oleh Snake yang meminta Javi dan Anna agar segera datang ke rumahnya saat ini juga. Rupanya Snake berniat meminta bantuan Javi beserta Anna untuk membawa lagi Valentina ke pelukannya dari penjagaan ketat Victoria dan para anak buahnya. Sebagai teman sejati tentunya Javi tidak keberatan dan ia langsung mengajak Anna untuk pergi ke rumah Snake. Why do we have to go?
Sesampainya di sana, Snake langsung membawa Marco masuk ke mobil Javi karena hari ini juga ia akan memulai aksinya. Di tengah perjalanan, Snake menjelaskan semuanya jika sekarang mereka akan mendatangi markas besar Victoria, si bos mafia, untuk membawa Valentina. Marco akan memandu jalannya karena hanya Marco lah yang mengetahui markas Victoria sekarang. Namun sebelum itu mereka harus mampir dulu ke pom mini milik sahabat Snake untuk mengambil persenjataan. Ternyata setelah pensiun menjadi pembunuh bayaran, Snake menitipkan semua persenjataannya kepada si sahabat yang merupakan pemilik pom mini. Sesampainya di sana, Snake langsung masuk ke dalam dan si sahabat tidak menyangka jika selama ini Snake masih hidup. Si sahabat menceritakan kalau Victoria masih terus saja memburu Snake. Bahkan dia sampai menyewa pembunuh bayaran terbaik demi bisa menghabisi Snake. Untungnya Snake bersembunyi di tempat yang aman sehingga sulit diketahui oleh siapapun. Kemudian Snake meminta persenjataannya karena sekarang ia akan menyerang Victoria dan antek-anteknya demi membawa Valentina. Follow me. Si sahabat langsung membawa Snake ke ruangan persenjataannya dan untungnya si sahabat merawat semua senjata Snake dengan baik sehingga masih bisa digunakan. Dengan cepat Snake kembali ke mobil, namun di sana ia melihat Anna dan adik si sahabat yang sudah ditodong oleh dua perampok. Perampok itu meminta Snake dan si sahabat agar menyerahkan semua hartanya, namun tiba-tiba ternyata itu adalah serangan dari pembunuh bayaran wanita suruhan Victoria yang memburu Snake. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, si sahabat meminta Snake CS agar segera pergi. Sementara dirinya akan menghandle si pembunuh bayaran tersebut. Hingga pada akhirnya Snake CS berhasil pergi dan si pembunuh bayaran juga berhasil ditembak oleh si sahabat. Akan tetapi pembunuh bayaran itu bangkit lagi karena seluruh badannya telah full memakai rompi anti peluru. Kemudian si pembunuh bayaran lanjut mengejar Snake karena target utamanya adalah Snake, bukan si sahabat. Beberapa menit setelah itu terlihat Snake CS yang masih dalam perjalanan. Di sini Javi meminta Snake agar beristirahat sejenak dulu di rumah kakeknya yang jaraknya tidak jauh dari daerah tersebut. Awalnya Snake menolak karena bisa saja si pembunuh bayaran wanita tadi masih sedang mengejarnya. Namun Javi meyakinkan kalau rumah kakeknya berada di tempat tersembunyi sehingga tidak mungkin dapat ditemukan oleh siapapun. Pada akhirnya Snake pun mau menuruti perkataan Javi. Sesampainya di sana, Javi meminta Marco dan Anna, kakaknya, agar menyalakan generator penerangan di ruangan sebelah. Sementara dirinya dan Snake akan menunggu di ruang tamu. Di sini Javi menyarankan agar sebaiknya mereka bermalam dulu di sini dan melanjutkan perjalanannya besok pagi karena hari sudah semakin sore. Di ruangan generator terlihat Marco dan Anna yang terus mencoba menyalakan mesin penerangan. Namun mesin itu tak juga mau menyala karena sudah lama tidak dipakai. Di sini Anna menanyakan kenapa Snake sampai mau melakukan hal ini hanya demi seorang wanita. Marco menjawab kalau Valentina bukan wanita biasa di mata Snake, karena ia telah beberapa kali menyelamatkan hidup Snake. Mereka juga adalah pasangan serasi seperti Romeo Juliet karena sama-sama hebat dan saling melengkapi. One person who could actually pull it off. He was a fucking best. A beast. Tak berselang lama Marco mendengar suara kendaraan datang dan ketika dicek ternyata itu adalah si wanita pembunuh bayaran tadi dengan membawa pasukannya. Di waktu yang sama Snake juga menyadari kedatangan pembunuh bayaran itu. Dan ia merasa heran kenapa si pembunuh bayaran bisa mengetahui lokasinya sekarang. Padahal tempat ini begitu tersembunyi. Namun mau tidak mau kini Snake harus melawan si pembunuh bayaran dan antek-anteknya hingga terjadilah pertempuran.
Di tengah pertempuran, Marco sempat berduel dengan si pembunuh bayaran wanita. Namun ketika Marco akan menghabisinya, tiba-tiba ternyata selama ini Anna adalah mata-mata Victoria yang ditugaskan untuk mengawasi Snake. Di balik itu, Snake sendiri masih bertempur dengan antek-antek si pembunuh bayaran hingga ia berhasil meratakan mereka semua. Akan tetapi Javi harus menjadi korban karena terkena tembakan di perutnya. Tak lama datanglah Anna, lalu ia memberikan telepon kepada Snake. Ternyata si penelpon itu adalah Victoria yang mengucapkan salam perpisahan kepada Snake. Victoria sempat memuji kehebatan Snake karena ia begitu sulit untuk dihabisi. Victoria juga mengatakan kalau Snake dan Valentina putrinya tidak akan pernah bisa bersatu meskipun kini Valentina sudah mempunyai seorang anak dari Snake. Victoria tidak akan pernah memberitahu siapa ayahnya kepada cucunya itu karena ia sangat tidak menyukai Snake. Mendengar hal tersebut, Snake hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena ia tidak tahu kalau dirinya sudah menjadi seorang ayah dan merasa gagal akibat tidak bisa merebut kembali Valentina. Setelah panggilannya ditutup, Anna meminta maaf karena ini semua ia lakukan demi melunasi hutang keluarganya kepada Victoria dan tiba-tiba Buenas noches, amigo. kemudian film pun tamat. Apakah Snake tewas atau tidak? Yang pasti film ini akan ada sequel keduanya dan kita lihat saja nanti. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura.